sahabat hendak menghadang kafilah dagangnya. Apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan? Abu Sufyan langsung menyewa seseorang. Orang ini namanya Domdom bin Amr al-Ghifari. Domdom bin Amr al-Ghifari ini terkenal seorang penunggang kuda yang cepat. Maka Abu Sufyan mengupah dia, tolong engkau segera pergi ke Mekah. Sampaikan kepada para pembesar Quraisy bahwa harta-harta mereka terancam. Mereka ahli dunia, pecinta dunia. Ahli dunia itu kan paling sedih kalau hartanya hilang. Maka dibawa surat ini, dan ketika Domdom bin Amr sampai di Mekah, dia menyeru ke seluruh pemimpin Mekah. Wahai para penduduk Mekah Quraisy, sesungguhnya harta kalian yang dibawa oleh Abu Sufyan terancam dihadap oleh Muhammad SAW dan para pengikutnya. Oh, langsung Abu Jahal mengumpulkan pasukannya. Karena ini bahaya katanya. Karena Madinah ini jalur utama perdagangan kita. Kalau tidak kena sekarang, kena besok. Kalau misalkan sekarang ini selamat, mau tidak mau besok dosa kita bahaya. Maka harus kita segerakan perang, kata Abu Jahal. Maka Abu Jahal mengumpulkan pasukan besar ketika menerima laporan dari Domdom bin Amr bahwa hartanya orang Quraisy dihadang oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka mereka mengumpulkan pasukan sejumlah 1.300 tentara berangkat menuju Badar. Maka Rasulullah yang sudah tahu, maka Abu Sufyan langsung lari ke barat ke arah pantai Lapera. Terus Abu Sufyan lari ke barat menelusuri sampai ke selatan, sampai akhirnya pulang ke Mekah. Ketika lolos, maka Abu Sufyan kirim surat lagi kepada orang kafir Quraisy menjelaskan bahwa kami sudah lolos, artinya ngasih informasi bahwa sudah lolos dari peperangan itu. Ketika mendengar bahwa Abu Sufyan sudah lolos dari hadangan Rasulullah dan para sahabat, maka Abu Jahal dikasih masukan sama pembesar Quraisy lainnya. Sudah, kita pulang saja. Ngapain kita perang? Kan sudah selesai. Harta kita tidak jadi diambil, aman. Abu Sufyan sudah sampai ke Mekah dengan harta kita. Ngapain kita perang? Nanti ada yang terbunuh, nanti ada yang terluka. Kenapa kita tidak pulang saja? Maka Abu Jahal mengatakan, bagaimana kita akan pulang? Kita harus kasih pelajaran ke Muhammad SAW. Dan kalaupun sekarang kita aman, besok kita tidak aman. Karena Madinah itu adalah jalur perdagangan kita. Harus kita habisi sekarang, dan kita tidak boleh dihinakan seperti ini. Nama Quraisy jelek di mata dunia Arab kalau sampai kita tidak kasih pelajaran ke Muhammad SAW. Kita terus harus perang. Kita akan singgah di sana, kita akan menyembelih unta di sana, kita akan pasang tenda-tenda di sana, kita akan minum khamar di sana, kita akan menyaksikan saat seperti itu ada orang Quraisy yang masih berpangkat namanya Akhnas bin Shuraik. Dia tidak ikut. Ngapain kita perang ini? Untuk apa? Lebih baik saya balik. Maka baliklah Akhnas bin Shuraik, jadi 300 orang. Tidak ikut Abu Jahal. Sebanyak 300 orang pulang. Bani Hashim ini ingin pulang juga. Bani Hashim ini keluarganya Rasulullah SAW. Untuk apa kita memerangi keponakan kita sendiri? Rasulullah masih keponakan mereka, paman-paman Nabi semua ini. Tapi akhirnya diancam sama Abu Jahal. Kalau kalian pulang, berarti kalian telah memporak-porandakan barisan Quraisy. Jangan pulang. Akhirnya tidak jadi pulang Bani Hashim. Bani Hashim ini kerabatnya Nabi, terpaksa ikut perang. Hati mereka tidak ingin ini terjadi. Makanya nanti Rasulullah ketika perang, Rasulullah mengatakan, kalau kalian ketemu Abbas bin Abdul Muttalib, jangan karena dia adalah orang terpaksa perang. Baik, setelah di Badar, disitulah para sahabat dan Rasulullah SAW kebingungan dalam artian ini kafilah dagangnya lepas, tidak ketemu mereka karena Abu Sufyan sudah tahu duluan dan pulang ke Mekah dengan arah lain. Tak lama kemudian pasukan musuh ribuan kafir Quraisy akan datang. Sedangkan Rasulullah dan para sahabat sudah meninggalkan kota Madinah, dan kemarin pamitannya dengan para sahabat untuk menghadang, bukan untuk perang. Rasulullah mengumpulkan sahabat 314 ini, diantaranya Muhajirin dan Ansor, karena Badar ini sudah di luar kota Madinah.
Sedangkan perjanjian ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, di antara butir-butir perjanjiannya adalah orang Ansor wajib membela orang Muhajirin ketika ada di Madinah. Paham ya? Sedangkan Badar ini sudah berada di luar Madinah. Ansor tidak wajib membela Muhajirin. Makanya Rasulullah mengumpulkan sahabat-sahabat ini. Rasulullah mengatakan bahwa musuh akan datang dengan kesombongan mereka, sedangkan jumlah kalian sedikit. Berikan pendapat kalian. Maka Abu Bakar mengatakan, terus ya Rasulullah, kami bersamamu. Setelah itu Umar juga mengatakan, terus ya Rasulullah, kami bersamamu. Rasulullah senang dengan ucapannya Abu Bakar, senang dengan ucapannya Umar. Dan yang ketiga adalah Mihdad. Mihdad berkata, ya Rasulullah, wallahi lanaqulu lakum kama qalat Banu Israili Musa. Demi Allah ya Rasulullah, kami tidak akan berkata kepadamu seperti perkataannya Bani Israel kepada Musa. Ketika Musa mengajak perang, Bani Israel mengatakan, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Kami tidak berkata seperti Bani Israel berkata kepada Musa, pergilah engkau wahai Musa, izhab, pergilah engkau dan Tuhanmu, kami di sini menunggu kedatanganmu membawa kemenangan. Kami tidak berkata seperti itu ya Rasulullah, akan tetapi kami berkata kepadamu, izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilu. Berangkatlah ya Rasulullah, engkau dan Tuhanmu, dan kami tidak ada satupun yang tertinggal dari Rasulullah. Rasulullah senang, tapi senangnya tidak seberapa. Mengapa? Karena yang ngomong ini sahabat Muhajirin semua. Kalau Muhajirin mah tidak usah disuruh, pasti ikut Nabi. Mereka setia kepada Nabi. Masalahnya ini Rasulullah butuh orang Ansor, karena di antara 314 pasukan ini sebagiannya adalah orang-orang Ansor. Jadi Rasulullah mengatakan lagi, berikan pendapat kalian wahai sahabat-sahabatku. Bingung sahabat, pendapat apa? Abu Bakar sudah ngomong, Umar sudah ngomong, Mihdad sudah ngomong yang luar biasa kayak gitu. Kok Rasulullah masih minta pendapat terus? Akhirnya satu orang Ansor yang cerdas, paham, namanya Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata, ya Rasulullah, kok seakan-akan Anda ini ingin kami, ingin orang-orang Ansor yang ngomong aja. Itu yang aku tunggu-tunggu dari tadi, kata Rasulullah. Maka Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, wallahi ya Rasulullah, sesungguhnya kami beriman kepada engkau ya Rasulullah. Engkau membawa mukjizat dan kami menyaksikannya. Demi Allah ya Rasulullah, berjihadlah, tidak ada satupun orang kami yang tertinggal dalam perang ini. Ambil harta kami orang Ansor sesuka hatimu ya Rasulullah. Harta kami yang engkau bawa lebih kami cintai daripada harta kami yang engkau tinggalkan untuk kami. Pergilah ya Rasulullah, kami bersama Anda. Wallahi, sekiranya di hadapan engkau ada lautan dan engkau menyeberanginya ya Rasulullah, tidak satupun orang Ansor tertinggal. Kecintaan sahabat Ansor kepada Rasulullah. Jadi yang ikut perang Badar sebagian Muhajirin dan sebagian